Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian dan pemahaman, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hidup kami mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Allah berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus Kristus tentang berbuah adalah, yang pertama, sebagai orang Kristen, kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Pengenalan kita tentang Tuhan dan iman kita semakin dalam dan bertumbuh. Yang kedua, sebagai orang Kristen, karakter kita mengalami pembentukan mengarah kepada pemikiran yang lebih dewasa sesuai firman Tuhan. Di dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia, yang artinya perubahan pikiran, pembaharuan pikiran, yang mengarah kepada pikiran yang bertobat dari pemikiran yang sia-sia kepada pikiran Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak akan bisa berbuat apa-apa dan menghasilkan apapun jikalau kita tidak tinggal di dalam dirinya. Karena sebenarnya di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus Kristus dan Bapa merupakan kesatuan pribadi yang mengatur dan menciptakan seluruh kehidupan di alam ini. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang berbunyi seperti berikut. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas dari pernyataan di atas bahwa Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Dia Alfa dan Omega, yang terawal dan terakhir, hari-harinya tiada berujung dan berawal. Kalau kita memahami tentang hal ini, maka ketika Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku," maka kita dengan penuh keyakinan dan percaya untuk menundukkan diri, merendahkan hati di hadapannya, untuk belajar dan berkomitmen tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus adalah kita bukan hanya mengaku dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari, gaya hidup dan tindak tanduk kita, perkataan, perbuatan kita mencerminkan kalau ada firman di dalam diri kita. Pengertian firman dalam bahasa Yunani mengandung dua pengertian Bapak Ibu. Yang pertama, logos. Logos adalah firman yang tertulis, yaitu ayat-ayat Alkitab yang kita baca sehari-hari. Yang kedua, pengertiannya adalah rema. Rema adalah firman yang kita baca sehari-hari, yang kemudian kita renungkan sampai masuk ke otak dan hati kita. Lalu ketika ada masalah atau pergumulan, kehidupan datang, firman yang kita baca itu yang akan menguatkan dan memberi semangat yang baru kepada kita untuk memiliki iman dan pengharapan yang baru bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Firman yang tertulis di Alkitab hanyalah tulisan yang mati, hanya sebatas hafalan saja. Tetapi kalau firman itu kita renungkan dan belajar terapkan dalam hidup kita sehari-hari dengan meminta Roh Kudus setiap hari agar memimpin langkah kehidupan kita, maka perkataan firman yang mati itu akan hidup dan membawa kuasa serta dampak yang luar biasa
dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak akan bisa tinggal di dalam firman itu jika kita tidak mempunyai pemahaman bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memiliki pewahyuan ini, maka kita akan memiliki komitmen untuk hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan berkomitmen untuk membaca, merenungkan, dan menjadikan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Karena sebenarnya kalau kita hidup di dalam firman Allah dan memperkatakan firman itu dalam hidup kita sehari-hari, maka kuasa firman itu yang akan memberi dampak dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Apakah manfaat dan dampak ketika kita membaca firman serta merenungkan firman serta memperkatakannya? Yang pertama, di dalam Yosua 1 ayat 8 di sana dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Manfaat ketika kita hidup di dalam firman yang pertama adalah Tuhan akan membuat perjalanan kehidupan kita berhasil dan beruntung. Kita sebagai pelaku firman akan menjaga diri untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, akan lebih berpikir tenang, dan lebih berhikmat dalam menyelesaikan setiap masalah dan persoalan apapun, karena ada firman yang menuntun dan menjadi pedoman hidup kita. Yang kedua, di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Itu adalah hal yang kedua tentang manfaat dan dampak ketika kita membaca firman, merenungkan serta memperkatakannya. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 mengatakan bahwa ada janji Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan apa yang kita minta dan butuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir dan risau soal kebutuhan kita di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, karena ada jaminan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kita serta mengatur dan memberikan yang terbaik buat kita. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33 berbunyi demikian, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara. Tuhan bilang bahwa kita tidak perlu takut dan bimbang serta khawatir soal apapun juga. Tetapi yang Tuhan minta adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu adalah bicara soal gaya hidup kita di bumi ini, yaitu gaya hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita di hati oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebenarnya sudah dipastikan menerima kebinasaan dan kematian kekal. Tapi karena anugerah dan kemurahan Bapa di surga lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita menjadi pribadi yang diperdamaikan dengan Bapa. Oleh karena itu, marilah kita belajar tinggal di dalam Kristus, bukan hanya percaya dan berkata Dia adalah juru selamatku saja, tetapi benar-benar kita menghidupi firman itu dalam hidup kita sehari-hari, agar kehidupan kita menjadi hidup yang berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain, dan mereka diberkati dengan tindakan, perbuatan, perkataan, serta tingkah laku kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat buat kita semua.
Mari saudaraku, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang semakin bertumbuh iman, pengharapan, kasih dan karakter kami. Ajar kami mengeluarkan buah-buah kebaikan dalam diri kami, seperti kerinduan-Mu. Roh Kudus selalu pimpin kami. Roh Kudus selalu pimpin hidup kami, lembutkan hati kami, agar hidup kami mengerti kehendak-Mu, layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap memiliki semangat dan pengharapan yang baru kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.